Jumpa lagi dengan saya, Chris Juan. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari kitab Rut 1 ayat 20 yang berjudul Naomi. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit." Kisah seorang wanita bernama Naomi yang mengalami kepahitan mendalam. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengubah hidupnya menjadi manis dan penuh berkat. Naomi dalam bahasa Ibrani berarti menyenangkan atau manis. Ia adalah perempuan yang berasal dari suku Yehuda dan tinggal di Bethlehem bersama suaminya Elimelek serta dua orang putranya yang bernama Mahlon dan Kilion. Ketika kelaparan melanda Bethlehem, mereka mengungsi ke Moab, meninggalkan semua kepunyaan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun di tanah asing ini, Naomi justru mengalami pukulan berat. Suaminya Elimelek meninggal diikuti kematian oleh kedua putranya. Dalam sekejap, ia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Hatinya hancur dan hidupnya terasa pahit. Mendengar bahwa Tuhan sudah memulihkan Bethlehem, Naomi memutuskan untuk pulang. Ia meminta untuk kedua menantunya, Orpa dan Rut, kembali ke keluarga mereka di Moab. Orpa akhirnya memilih pergi dan Rut tetap setia mendampingi Naomi. Saat tiba di Bethlehem, penduduk setempat gempar dan hampir tidak mengenali Naomi. Naomi kemudian berkata pada orang-orang, "Jangan panggil aku Naomi, yang berarti manis, tetapi panggil aku Marah, yang berarti pahit, karena Yang Maha Kuasa telah membuat aku sangat pahit." Rut 1 ayat 20. Namun ternyata Tuhan bekerja di balik semua penderitaannya. Dalam kisah yang kita kenal, ketika Rut mulai bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa disadari, ia berada di ladang milik Boas, seorang kerabat dekat milik Elimelek, mendiang suami Naomi. Boas adalah pria yang saleh, penuh belas kasih melalui hukum penebusan Goel. Boas menebus hak milik keluarga Naomi dan menikahi Rut, memulihkan hidup mereka dan memastikan masa depan mereka. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Obed, yang kelak menjadi kakek Raja Daud.
Naomi akhirnya yang dulu tenggelam dalam kepahitan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kehidupan yang pahit diubah menjadi manis oleh anugerah dan penyertaannya. Kisah Naomi mengajari bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan mampu mengembalikan keadaan dan memberikan harapan yang baru. Amin.